Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita sejenak pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Firman Tuhan yang telah sampai kepada kita, yaitu secara khusus suatu pengajaran bagi para murid-murid. Kita sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan Tuhan, terpanggil sekarang sebagai murid. Tidaklah saatnya kita membeda-bedakan bahwa firman itu harus sampai atau hanya sampai kepada orang-orang yang turut melayani Tuhan, baik di gereja, baik melalui media sosial dan lain sebagainya. Tapi saudara yang terkasih, saat ini ingin menjelaskan bahwa kita sekarang perlu tahu sebenarnya siapa yang harus kita takuti. Untuk keadaan sekarang ini, pastinya kita sangat takut akan masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Ada orang yang takut mati karena COVID-19. Ada orang yang takut mati kelaparan juga karena tak ada pekerjaan. Dan masih banyak lagi ketakutan kita yang sebenarnya untuk hal itu kita tak perlu takut. Melalui nats ini, saudara yang terkasih, begitu juga kita seolah-olah menjadi orang-orang yang memakai ayat Alkitab untuk membenarkan kemalasan kita. Pemerintah menyampaikan surat agar ibadah diberhentikan. Kita mengatakan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Akan tetapi sebenarnya, jikalau diselidiki, seandainya kita berhenti seperti beribadah kepada Tuhan di gereja, apakah benar juga kita akan berhenti akan aktivitas kita di keseharian kita? Tentunya tidak. Kita lebih takut kepada apa yang kita harapkan di dunia ini tak dapat daripada untuk memuji Tuhan. Tetapi kita selalu mengambil keputusan bahwa kita harus mematuhi pemerintah, yang sebenarnya itu bukanlah dari hati kita untuk Tuhan. Apa yang pantas kita berikan untuk pemerintah, maka kita berikan. Dan apa yang pantas kita persembahkan untuk Tuhan, maka harus kita persembahkan. Dan kita tahu apa yang pantas, walaupun sebenarnya dari keseluruhan hidup kita ini tidaklah ada pantasnya. Tetapi ayat ini ingin mengingatkan kita, hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk melemparkan kita ke dalam neraka. Hanya Tuhan yang berkuasa sebenarnya untuk mengambil nyawa seseorang. Oleh karena itu, hanya kepada Tuhanlah kita harus takut. Memang banyak hal-hal yang boleh juga menghilangkan nyawa kita. Akan tetapi hal itu tak boleh menjamin akan kehidupan kita yang kedua kalinya. Tetapi Tuhan Sang Pencipta
Dia bisa menjamin segala sesuatu yang Ia perbuat untuk kita. Sekarang sudah saatnya lagi untuk kita tak perlu takut akan kondisi ini. Tak perlu takut akan pandemi COVID-19. Dan bukan mengatakan bahwa kita harus bela kenal itu. Bukan. Tapi ingat, jangan seolah-olah pandemi ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kita sudah lihat banyak cerita Alkitab yang menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang menunjukkan apakah manusia setia kepada Tuhan atau tidak. Jadi jangan pernah kita memaksa bahwa Tuhan itu maklum karena keadaan sekarang ini. Itu tak boleh dalam pikiran kita. Tak boleh memaksa Tuhan maklum akan situasi kita. Tetapi kita harus memakai situasi yang sulit ini, yang dimana dalam situasi sulit akan semakin banyak dosa. Tapi kita harus ingat, di mana semakin banyak dosa, di situ berkat semakin melimpah untuk kita. Jadi, ayat ini mengatakan kepada kita, sesungguhnya ingin berkata juga kepada kita, takutilah hanya Tuhan, bukan yang lain. Amin.